Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi sudah mandi yang mau berangkat? Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Cantik-cantik soalnya dilihat itu cantik-cantik. Ada bapaknya juga cakep-cakep. Semua cantik-cantik. Kayaknya di desa ini cantik-cantik semua deh. Iya Pak, iya Pak, betul. Sebelum kita mulai ya, mari kita baca Fatihah. Khususkan kepada anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh atau solehah. Ala hadiniyah bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau tadi ibu-ibunya sudah sehat, gimana keadaan anak-anak di rumah? Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu tetap semangat jadi orang tua yang Baik. hebat dan baik. Oke ibu-ibu, kali ini kita akan membahas tentang langkah ketiga. Apa itu langkah ketiga? Langkah ketiga adalah contoh-contoh penelantaran. Kalau bulan lalu kita kan belajar tentang pengertian penelantaran anak. Nah, kita review kembali ya, atau ingat kembali apa itu penelantaran anak. Nah, penelantaran anak itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Jadi yang disebut menelantarkan anak adalah kita sebagai orang tua tidak melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang tua. Itu disebut penelantaran. Anak terlantar adalah ibu-ibu di Indonesia, negara kita, anak terlantar itu diartikan dalam undang-undang sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, itu pengertiannya. Sebelum kita beranjak pada contoh-contoh penelantaran, mari kita berdiskusi tiap orang itu untuk menemukan contoh-contoh penelantaran. Di mana diskusinya ini kita bagi per kelompok. Tiap kelompok ada 5 sampai 7 orang. Nah, ayo kita bagi ya. Bagi pembagiannya dengan cara berhitung 1, 2, 3. Nah, yang berhitung dapat angka 1 berarti kelompok 1 bergabung dengan teman-temannya yang dapat 1 dan begitu seterusnya. Ayo berhitung, dimulai. 1, 2, 3. Nah, cukup ya, berarti ada 3 kelompok. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bermusyawarah mencari contoh-contoh penelantaran di lingkungan kita. Ya. Dimulai ya. Saya kasih 5 menit, waktu 5 menit. Sudah? Oh, sudah. Nah, setelah sudah, saya akan tanyakan kepada ibu-ibu. Kira-kira dari musyawarahnya tadi ada tidak, nemu tidak penelantaran anak di sekitar kita, di tetangga, atau malah kita sendiri
Ya, Ada tidak? ada. Siapa contohnya? Apa contohnya? Saya sendiri. Nggak boleh. Contohnya apa? Maksudnya contohnya gimana, Pak? Contoh penelantaran. Misalkan kita membiarkan anak kita lepas dari tanggung jawab kita dan kewajiban kita sebagai orang tua. Misalkan anak kita ya intinya tidak terawat lah. Nah, tidak merawat. Jadi ibu-ibu, kata dia ada yang bilang saya sendiri itu penelantaran tidak boleh, entah itu menurut agama ataupun menurut undang-undang. Kalau menurut undang-undang, orang tua yang melakukan penelantaran anak itu dapat dikenakan sanksi Pidana. Nah, oke, kita beranjak pada contoh-contohnya. Di sini ada saya bacakan salah satu beberapa contoh penelantaran anak. 1. Tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Ini termasuk penelantaran. Nah, ibu-ibu kan sekarang sudah yang punya balita diberi bantuan stimulus, yakni PKH. Sehingga dari bantuan PKH itu anak-anak kita bisa mendapat makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Contoh yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Misalnya disuruh tinggal di bawah jembatan, itu termasuk Penelantaran. Yang ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, tidak pernah diberi waktu kesempatan bermain ini juga termasuk penelantaran. Kenapa? Karena bermain itu adalah hak anak. Begitupun pula tidak diizinkan sekolah. Kalau ibu-ibu misalnya tidak mengizinkan anaknya sekolah, itu termasuk penelantaran. Nah, kalau di PKH, anak yang tidak sekolah tidak hadir di fasilitas pendidikan selama beberapa waktu, itu dikenai sanksi penundaan pembayaran bantuan. Kenapa? Karena pemerintah ingin agar anak-anak kita itu rajin bersekolah sehingga mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi kehidupannya. Selanjutnya, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Ini juga penelantaran. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Ini juga penelantaran. Makanya di PKH, ketiga contoh ini ketika tidak dilaksanakan oleh orang tua akan diberikan sanksi penelantaran. Contoh selanjutnya adalah tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Misalnya anaknya sakit dibiarkan di rumah, itu termasuk juga penelantaran. Tidak mendukung pendidikan anak. Misalnya anaknya wis sekolah aja, enggak dikasih uang jajan misalnya, yang penting anak dibiarkan saja, itu juga tidak boleh. Tidak memberikan kasih sayang, dimarah-marahin toh. Tidak memberikan perhatian, tidak diperhatikan. Tidak mendengar pendapat anak. Jadi ibu-ibu, ternyata anak itu juga punya hak untuk berpendapat. Jadi bukan cuma keinginan orang tua yang harus didengarkan, tapi keinginan anak, pendapat anak juga harus mendapat perhatian dan didengarkan. Selanjutnya, tidak memberikan kesempatan beribadah. Ini tidak boleh ya. Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Ini juga termasuk penelantaran. Tidak mengajarkan anak untuk menghargai atau menghargai orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Jadi misalnya anak dikurung di rumah saja sehingga tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, itu termasuk penelantaran. Juga ditinggal sendiri, ini termasuk juga penelantaran. Didiamkan dalam waktu kurun tertentu
selanjutnya tidak dipedulikan. Ini adalah beberapa contoh penelantaran. Ada banyak penelantaran yang mungkin tidak kita sadari. Misalnya kita tidak peduli terhadap pendidikan anak, yang penting sekolah, atau contoh-contoh penelantaran yang lainnya. Jadi anak itu membutuhkan kasih sayang dan kepedulian kita sebagai orang tua. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu? Sudah cukup. Kok cukup? Mau kemana? Kayak buru-buru bapak siapa ini? Iya, Bapak sudah. Tedri? Mau kemana? Sudah masak tadi kan di rumah? Sudah, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, marilah kita tutup pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita evaluasi diri sebagai orang tua. Sikap kita terhadap anak, adakah sikap kita jangan-jangan ada dari sikap kita yang masuk dalam contoh-contoh penelantaran? Jika ternyata ada Pak. Pertanyaan tutup. Pak. Pertanyaan Pak. Ya, apa pertanyaannya? Begini Pak, misalkan kita punya anak ya, Ya, sekitaran umur berapa ya? 3 tahunan lah. ya, Terus kita kan dari sebagai orang tua kita kan termasuk kategori keluarga yang kurang mampu. ya, Terus sebagai orang tua saya ini mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Ya. Saya pergi misalkan ke luar negeri, ke Malaysia. ya, Terus anak saya ini dititipkan atau ditaruh ke orang tua saya, neneknya ya. Terus apakah itu termasuk penelantaran anak yang tidak memberikan kasih sayang, Pak? ya. Yang ada di poin tadi itu. Kan tadi ada poin tidak memberikan kasih sayang termasuk contoh penelantaran anak. Apakah yang saya ini lakukan termasuk contoh penelantaran anak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab ya. Apabila salah, nanti oke, saya akan jawab ya. Bagaimana orang tua yang meninggalkan anaknya untuk bekerja, misalnya di Malaysia atau jaga tubuhnya orang di Jakarta, sehingga anak kita dititipkan ke neneknya, ke kakeknya, dan lain sebagainya. Di satu sisi meninggalkan anak itu akan membuat salah satu hak anak itu tidak terpenuhi. Apa? Tidak kasih sayang. Kasih sayang ini bisa saja tidak terpenuhi ketika orang tuanya pergi merantau untuk bekerja. Tapi di sisi lain, merantau itu salah satu tujuannya sebenarnya misalnya agar anak bisa mendapat pendidikan yang layak, agar anak misalnya bisa memiliki perasaan yang sama untuk mendapat mainan misalnya. Tapi di sisi lain, meninggalkan anak dengan neneknya itu akan membuat kasih sayang orang tua tidak terpenuhi, ibu-ibu. Tapi kali ini misalnya kasih sayang ini meskipun tidak terpenuhi, tapi sekali-kali waktu orang tua misalnya bisa melakukan video call, menanyakan kabarnya, menanyakan aktivitas sehari-harinya dan lain sebagainya. Artinya kasih sayang itu bisa diberikan meskipun tidak akan pernah cukup ketika orang tua jauh dari anaknya. Itu mungkin jawaban saya. Bukannya saya melarang orang tua untuk kemudian merantau memperbaiki ekonominya, tidak. Tapi merantau dapat menyebabkan salah satu hak anak, yaitu kasih sayang, tidak akan terpenuhi. Meskipun tujuan merantau itu salah satunya agar
kondisi ekonomi keluarga berubah, sehingga apa? Sehingga kebutuhan pendidikan anak bisa terpenuhi seperti itu. Mungkin ini yang akan dapat saya sampaikan. Mungkin dari jawaban saya ada yang tidak paham. Paham. Nah, terima kasih kalau paham. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mari kita evaluasi diri kita sebagai orang tua. Jangan-jangan ya ada perbuatan atau sikap kita yang masuk dalam kategori penelantaran anak. Jika ternyata ada, mari kita rubah. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.